Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali saudara dengan saya Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia bersama Pendeta Samuel Matapsyauta di Dayakolot. Hari ini Jumat yang terkasih, kita memasuki akhir bulan Februari, yaitu tanggal 27 tahun 2022, hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Hari kita naikkan sebuah pujian saudara. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Tidak lama-lama, pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Tuhan. Seperti lagu ini Tuhan, bagimu tak ada yang mustahil Tuhan. Ajar kami agar mengerti kenapa tak ada yang mustahil. Karena Engkau adalah Tuhan. Kau ada Allah pencipta langit dan bumi yang kami kenal dalam nama Yesus. Minggu terakhir di bulan Februari ini Tuhan, merindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman tidak didengar saja, tidak dihafal, tetapi dilakukan, bahkan dibagikan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang banyak kekurangan kelemahan ini agar bisa menyampaikan kasih karunia-Mu saja Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya, Shalom saudara, ini adalah minggu keempat. Minggu yang lalu kita udah belajar tentang rahasia kerajaan Allah. Yesus mengumpamakan hati kita, ada 4 hati. Yang pertama tanah jalan. Tanah jalan adalah tanah yang
ditabur, langsung diambil benih firman Tuhan. Benih yang berbatu-batu, benih semak duri adalah semua tipe orang yang sebetulnya tidak bisa mengerti tentang kerajaan Allah. Ya, tidak diberi kasih karunia untuk mengerti tentang kerajaan Allah. Hanya tanah yang baik. Tanah yang baik itu apa? Adalah tanah yang menyambut firman Tuhan, tanah yang mendengarkan firman Tuhan, seperti lagu tadi. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena di awal katanya, ya, ku yakin. Dikatakan ku yakin dengan firman Tuhan, ku yakin dengan perkataan firman Tuhan. Nah, biarlah lagu ini tidak hanya dilakukan saja atau diperkatakan, saudara, tetapi mulai saudara simak baik-baik. Dikatakan ku yakin saat kau berfirman. Kalau saudara menyanyikan lagu ini, seharusnya ada banyak mujizat atau kuasa Allah nyata dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Amin. Karena setiap firman Tuhan, dikatakan Yesaya berkata, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan selalu membawa satu kuasa keberhasilan ketika dia kembali. Dan orang semua tahu bahwa hanya Tuhan saja yang bisa melakukan hal itu. Demikian juga minggu keempat saat ini, saudara, saya ingin lanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tipe-tipe tanah. Usahakan saudara menjadi tipe tanah yang keempat, yaitu tanah yang baik, tanah yang mendengar, mengerti. Kalau di Lukas, di Markus dikatakan tanah yang menyambut firman Tuhan. Apa Pak yang menyambut firman Tuhan itu? Firman Tuhan yang seperti apa orangnya? Yang orangnya yang jujur, saudara. Ada dampaknya ketika orang menyambut firman Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan kejujuran, Tuhan mengajarkan kesetiaan, Tuhan mengajarkan pengampunan, Tuhan mengajarkan saudara tidak membiarkan kejahatan dilakukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah diajarin untuk nipu orang. Ya, kita tidak pernah diajarin untuk ngomong kosong. Kita tidak pernah diajarin untuk berbohong, tapi kita diajarin untuk selalu setia dengan setiap perkataan kita. Seperti firman Tuhan katakan, seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah orang percaya dengan perkataannya. Sehingga setiap kali kita berkata-kata atau berjanji, saudara, kita harus belajar menepatinya. Amin. Karena bukan masalah untung dan rugi, tapi masalahnya adalah kita garamnya. Tuhan bilang kamu adalah garam, kamu adalah terang. Sehingga kita punya ciri khusus, sehingga orang-orang dunia melihat bahwa anak Tuhan adalah orang-orang yang setia. Amin. Nah, demikian saudara. Nah, kita lanjutkan hari ini, saudara. Kalau kita melihat kekristenan zaman sekarang dengan zaman gereja mula-mula, itu sangat berbeda sekali ya kualitas Kristen pada zaman gereja mula-mula. Ya, lihat di dalam Kisah Rasul 2, saudara. Lihat Kisah Rasul 2. Ayat yang ke-41 sampai 47 berkata demikian. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ini tipe gereja mula-mula. Perhatiin kata-katanya, saudara. Kita baca sama-sama dari ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Mereka apa? Bertekun, ya, dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, maka berketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44. Dan semua orang yang telah percaya menjadi bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan apa? Dengan keperluan masing-masing, ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ini perbedaannya, saudara. Kalau zaman sekarang diberitain firman walaupun berkali-kali, jangan khawatir walaupun ditegaskan, walaupun hamba Tuhan yang dari luar kota, dari dalam kota, dari luar negeri, jangan khawatir, tapi tetap saja khawatir. Kenapa? Karena ada 3 tanah.
3 jenis hati orang. Tanah jalan, tanah berbatu, tanah semak duri. Itu adalah tipe-tipe orang yang sebetulnya tidak diberi kasih karunia untuk mengerti kerajaan Allah. Tetapi kalau saudara mau belajar menghancurkan atau semak duri atau batu, mintalah kuasa Roh Kudus. Agar hari-hari ketika saudara mendengar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Lihat gereja mula-mula ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya, dikatakan menerima perkataannya. Kalau orang menerima perkataannya, mereka mau dibaptis. Dibaptis artinya apa? Bersatu dalam kematian Kristus, ya. Bersatu dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Itu makanya kalau orang yang mengerti bahwa saudara sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, hidupmu bukan untuk dirimu lagi, tetapi hidupmu untuk Kristus. Kenapa suami bisa mengasihi istri walaupun istri sebetulnya tidak bisa dibilang harus setia sama istri yang selalu selingkuh kemana-mana, tapi suami itu bisa setia. Kenapa? Karena Kristus hidup di dalamnya, saudara. Kenapa ada begitu kebalikannya, ada istri yang setia walaupun suaminya sering selingkuh? Karena apa? Karena ada kuasa kasih Kristus, kuasa kematian kebangkitan atau disalibnya dosa-dosa sehingga dia bisa setia kepada suaminya, saudara. Karena apa? Dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Dan perhatiin, kualitas gereja mula-mula adalah ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatiin baik-baik, kalau sekarang berkumpul ngomongin orang, berkumpul ya saling mengambil keuntungan masing-masing. Padahal anak Tuhan, padahal sudah pelayanan. Nah, di sini saudara perbedaannya, saudara, kualitas gereja mula-mula dengan saat ini. Saya tidak bilang saya sudah lebih hebat, tapi saya mau kasih tahu pada jemaat yang terkasih gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Kalau engkau saat ini mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Seperti tanah yang 1, 2, dan 3. Kalau engkau sungguh-sungguh tidak bisa menerima firman Tuhan seperti ini, ketahuilah akhir hidupmu engkau sudah tahu. Tetapi kalau engkau kena mujizat Tuhan hari ini, engkau menjadi tanah yang keempat, tanah yang subur, maka firman itu akan mengubah hidup saudara. Kalau engkau sakit, Tuhan akan sembuhkan sakit penyakitmu. Amin. Kalau ada masalah, Tuhan sedang beri jalan keluar saat ini juga. Engkau percaya pada Tuhan. Ya, jadi orang muda yang kaya, saudara, temanya saat ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ayat selanjutnya saya ingin masuk ke dalam inti daripada khotbah minggu ini. Itu orang muda yang kaya. Ini pertanyaannya saudara bagus sekali ya. Lihat Matius 19 ayat 16 sampai 23. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Dari Matius 19 ayat 16 sampai 23. Perhatiin baik-baik saudara, karena ini firman itu adalah roh, saudara. Mari saudara buka hatimu agar engkau mengerti firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Di sini Yesus menguji orang muda ini. Kata orang itu kepadanya, "Perintah mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayah ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Tahukah saudara bahwa the 10 commandment atau 10 perintah Allah tidak ada yang mampu melakukannya selain daripada Tuhan sendiri, saudara. Tapi orang muda ini berkata, "Sudah semua kuturuti." Nah, ayat selanjutnya ketika Yesus sedang menguji orang muda itu, Yesus berkata begini. Kata Yesus kepada, "Jikalau engkau hendak sempurna." Perhatiin, hendak sempurna, saudara. Banyak anak Tuhan yang harus sempurna, sama seperti Bapa kita yang sempurna. "Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian
datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Perhatiin, Tuhan Yesus katakan begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya atau orang yang beruang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus sudah menguji anak muda itu, saudara. Sudahkah dilakukan 10 perintah Allah? Sudah, dia bilang. Tahukah saudara bahwa 10 perintah Allah itu tidak ada yang bisa melakukan kecuali Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Makanya Tuhan Yesus turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Setelah diuji orang muda itu akhirnya karena orang muda itu mengaku sudah melakukannya, Yesus bertanya sekali lagi. Kalau kau mau sempurna, jual seluruh milikmu. Pertanyaan kepada saudara dan saya saat ini. Kalau engkau mau ikut, mau sempurna di depan, jual seluruh milik saudara. Pasti jawabannya adalah sama dengan yang di Alkitab. Ya, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam sorga. Ya, kaya sukar. Ini mah udah miskin susah juga, sukar juga, gak mau juga, saudara. Ya, perhatiin baik-baik ayat selanjutnya, ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi firman Tuhan berkata, saudara, intinya Tuhan Yesus melihat bahwa orang muda itu, saudara, hanya ingin hidup yang kekal, hanya ingin keselamatannya saja. Dia tidak ingin Tuhan Yesus sebagai Tuhannya dan juru selamat pribadi. Dia hanya ingin selamat aja. Dia tidak butuh Tuhan Yesus. Dia butuh hidup kekal aja. Nah, ada banyak anak Tuhan seperti itu ketika ke gereja. Mereka hanya ingin disembuhkan saja. Mereka hanya ingin diselamatkan saja. Mereka hanya ingin dikuduskan saja, tanpa mereka mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang memerintah dalam hidup mereka. Kenapa dikatakan? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat selanjutnya kalau saudara baca, murid-muridnya, jadi siapakah guru yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Yesus menjawab, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Dikatakan, mari kita baca sama-sama. Sudah di dalam Matius, ayat selanjutnya, Matius 19 ayat 24, ya, dikatakan, sekali lagi aku berkata kepada lebih mudah seekor onta masuk ke dalam melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Tanda tanya. Ayat yang selanjutnya 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya. Jadi keselamatan itu yang bisa melakukannya hanya Allah, saudara. Buat manusia kita nggak mungkin. Mengampuni musuh kita tidak mungkin, saudara. Mengampuni tetangga kita mungkin kita sulit juga, mau susah. Saudara sendiri mungkin kita sulit mengampuni. Tapi bagi Tuhan itu sangat mudah karena Dia adalah Allah. Tuhan mau agar saudara dan saya memiliki Tuhan sebagai Tuhan yang sesungguhnya, saudara. Makanya Tuhan katakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan Mamon. Kamu harus pilih satu. Kamu akan setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Harus kamu pilih sendiri. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, saudara, seharusnya kita bisa melakukan apa yang Tuhan suruh. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Allah menyuruh, saudara, Allah sudah memperhitungkan hal itu sehingga hal itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, saya mau katakan sekali lagi, orang muda yang kaya ini akan sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena tujuannya dia hanya ingin diselamatkan. Dia tidak butuh Tuhan. Nah, ada banyak anak Tuhan seperti demikian, ke gereja hanya butuh kesembuhannya aja. Ke gereja hanya butuh diberkatinya saja. Ke gereja hanya butuh diberkati pernikahan saja. Ke gereja hanya agar disebut kudus saja. Ya, memuji Tuhan hanya agar kelihatan orang saja. Banyak orang-orang sekarang seperti itu.
Tetapi yang Tuhan mau adalah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihimu sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, artinya kita tidak mau masuk neraka. Amin. Kita harus masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk ke dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus mengatakan sangat sulit orang masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena harta. Ya, kemarin kita diajarin hal yang kecil itu tentang uang, tentang harta. Tuhan katakan tegas lagi, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Mammon dan kepada Allah tidak bisa. Kau harus pilih, tentukan salah satunya. Inilah firman Tuhan pada minggu ini, saudara. Saudara harus mengerti betul kenapa sulit sekali kita mengampuni orang. Karena kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kita hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat, sebagai penolong saja. Sebagai apa lagi? Sebagai penghibur saja. Tetapi menjadikan Tuhan, saudara tidak bisa. Kenapa? Karena pikirannya seperti orang muda kaya ini. Karena dikatakan apa? Ayat 22 berkata, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab apa? Sebab banyak hartanya. Makanya sering saya kasih tahu, minggu yang lalu saya kasih tahu, kalau jadi anak Tuhan, berikan persembahanmu. Berikan persembahan persepuluhanmu. Yesus katakan, aku akan menghardik belalang pelahap. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Itu saja engkau tidak percaya. Bagaimana engkau bisa yakin bahwa penyakitmu sembuh di dalam nama Yesus? Karena Tuhan, kalau sudah tahu hatimu cenderung hanya ingin disembuhkan, ingin dipulihkan saja tanpa mau tahu di mana hartamu, di situ hatimu. Harta kita adalah hartanya Tuhan Yesus. Harta kita adalah Tuhan kita yang kita kenal di dalam nama Yesus. Harusnya itulah yang menjadi pilihan saudara dan saya. Pagi hari ini saya nasihatkan kepada anak-anak terkasih Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Kenapa kita sulit sekali dengar kata-kata pemimpin? Karena seringkali kata-kata pemimpin tidak membuat kitanya senang. Kita sayang sama harta kita. Harta tuh bisa berupa apa aja, saudara. Bisa berupa hobi, ya. Bisa berupa saudara kebencian. Bisa berupa apa lagi? Banyak hal, saudara, yang sebetulnya tidak diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak diajarkan khawatir, anak. Ya, anak-anak yang terkasih, saya tahu kita tidak pernah diajarkan untuk membenci orang. Kita tidak pernah diajarkan untuk menipu orang, tetapi Tuhan ajarkan jujur, setia. Hal harta itu kita harus setia. Duit itu kita harus setia. Penggunaan itu menentukan siapa saudara. Kalau engkau tidak setia kepada uang, kepada Mammon, maka hal yang lain, hal yang besar, engkau tidak akan pernah dipercayakan. Itu makanya banyak orang berusaha gagal terus. Udah naik-naik, turun lagi. Udah naik, turun lagi. Kenapa? Karena hal kecil saja tidak bisa dipercaya, apalagi hal besar. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Saya ingatkan kepada jemaat yang terkasih. Yesus menguji apakah ia telah melakukan 10 perintah yang pertama tadi. Ya, ditanya kepada anak muda yang kaya dari 10 perintah Allah, mengasihi Allah dan sesama. Ia diminta untuk menjual segala miliknya dan memberikan kepada orang miskin lalu menggali. Dan tentunya tuntutan ini terlalu radikal menurut orang muda. Sehingga orang muda itu tidak permisi lagi sama Tuhan. Alkitab mencatat bahwa dia pergi aja begitu saja. Karena dia kecewa, sedih. Karena apa? Banyak hartanya. Lukas 14 ayat 33 berkata begini. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya. Makanya ketika terima Yesus mati kan, kalau dibaptisku saudara, artinya begini. Baptis itu mati bersama-sama dengan Kristus. Saudara. Yang kedua adalah sama-sama dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Makanya dicelupkan ke air semuanya. Yang ketiga adalah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Nah, tidak ada yang tersisa. Jadi yang bangkit itu Yesus, bukan saudara lagi. Makanya Paulus berkata,
Hidupku adalah Kristus. Hidupku bukan aku lagi. Bukan aku lagi. Kalau saudara masih akunya ada, saudara tidak akan pernah bisa berhasil mengikut Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Lihat nanti baca saudara Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi apa? Muridku. Ya. Orang kaya fokus pada keselamatan, tidak kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus menegaskan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga bukanlah dari hasil usaha manusia, ya, tetapi pemberian Allah. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ulang sekali lagi, saudara. Orang kaya itu fokus pada keselamatan, tidak kepada Yesus sebagai Tuhan. Yesus menegaskan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga bukanlah dari hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Itu makanya dibilang mujizat Allah bagi manusia. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Yesus memandang mereka berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini firman Tuhan. Makanya seringkali bertanya-tanya, bagaimana caranya onta masuk ke dalam lubang jarum? Saudara tidak akan pernah bisa mengerti. Tapi ketahuilah kalau engkau bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara hanya fokus kepada Tuhan, bukan kepada mujizatnya. Saudara fokus kepada Allahnya, bukan pada saudara butuh diberkatinya. Saudara akan diselamatkan. Saudara akan mengalami Tuhan setiap hari. Karena mengikut Tuhan perlu saudara memikul salib. Mengikut Tuhan berarti menyalibkan kedagingan kita semuanya. Demikian firman Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Sekali lagi dinasihatkan firman Tuhan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kepada Mamon dan kepada Allah tidak bisa. Tetapi engkau harus tentukan salah satunya. Kalau engkau mau maksimal, mungkin hari-hari gagal terus usaha, ya, hidup suami istri seringkali cekcok terus. Inilah firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Kalau engkau hidup pernikahanmu dilandaskan oleh kasih Kristus, ya, maka rumah tanggamu akan kuat, kokoh, tidak akan tergoyahkan. Kalau kau membangun anak-anakmu dengan takut akan Tuhan, maka anak-anakmu satu kali kelak akan sangat berhasil dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Demikian juga usaha kita. Kalau kita senantiasa mentuhankan Tuhan, kita tidak memiliki harta itu, maka Tuhan bilang, mudah sekali Allah memberkati orang itu. Karena kita seringkali memiliki harta. Tuhan bilang, kalau engkau memiliki aku, harta itu hanya apa? Hanya dampak atau akibat saja, saudara. Ketika saudara takut akan Tuhan, ketika saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dampaknya adalah berkat Tuhan. Akibat daripada kita takut akan Tuhan, maka blessingnya Tuhan, Allah yang kita kenal dalam nama Yesus, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, akan memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa
dan dipulihkannya. Seperti lagu ini, saudara. Kalau engkau yakin menerima firman Tuhan, ketika engkau mendengar firman Tuhan seperti lagu ini, ku yakin saat kau berfirman. Saudara, kalau engkau yakin saat Allah berfirman melalui firman Tuhan hari ini, jadilah saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka apa saja yang engkau lakukan, seperti Mazmur 1, akan berhasil. Kadang engkau ditanam di tepi sungai, di tepi air, sehingga zaman atau waktu apapun, pada masa apapun, kau akan menghasilkan buah pada waktunya. Inilah firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari. Berdoa secara khusus buat anaknya Bro Kiki yang kembar, berkati Tuhan, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Berdoa buat Bro Kiki juga, agar hidupnya lebih memperhatikan keluarga lagi. Tidak perlu khawatir, tapi engkau harus percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara keluarga. Ketika engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, biarkan Dia menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi. Setiap jemaat Tuhan yang lain pun berdoa buat keluarga Andri Desi, keluarga Yohan, Tuhan lawat agar engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tidak hanya sebagai penyelamat saja, tetapi menjadi sebagai Tuhan dalam kehidupanmu. Berkati anaknya juga Jojo Tuhan, Shalom Tuhan, Michael. Berdoa buat keluarga Eksal juga, Oto Kormoyanan Tuhan, juga Tuhan Ibu Amai, dalam nama Yesus Tuhan. Hari-hari agar engkau tahu bahwa Allah sangat mengasihi engkau. Dan berdoa Tuhan, lawat keluarga kami juga Tuhan, agar selalu melakukan firman Tuhan. Tidak hanya sekedar saja setiap minggu, jamah anak-anak kami juga Tuhan, agar belajar takut akan Tuhan. Berdoa buat anak kami Maria Yosi, juga kami Marsa, berkati. Itu juga anak kami Clement, berkati dalam nama Yesus dalam pekerjaan. Sehatkan, kuatkan, lawat dia dimanapun dia berada Tuhan. Berkati, berikan kekuatan penghiburan. Anak kami Eli juga berkati dalam masa kuliah, dalam nama Yesus, agar dia juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Berdoa buat hamba pribadi, bahkan istri kami, pekerjaannya, berkati usahanya, agar dia selalu membiarkan Tuhan yang memerintah dalam kehidupannya, sehingga akibatnya Tuhan campur tangan dalam usaha, dalam pekerjaannya, sehingga membuat semuanya berhasil dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Urapi kami semua Tuhan, agar hari-hari kami menyadari bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang bisa mampu memimpin hidup kami. Bangsa negara kami juga Engkau jaga, pulihkan. Berdoa buat Tuhan bangsa-bangsa yang berperang. Mari Tuhan, biarlah berikan kedamaian Tuhan, agar tidak ada perang lagi Tuhan. Lawat Tuhan setiap kami melangkah Tuhan, agar tidak ada penyakit lagi Tuhan. Pulihkan, sembuhkan Tuhan. Berkati kami semuanya Bapa. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangan ini, agar bisa menyampaikan isi hati-Mu saja terus. Persekutuan kami dimanapun berada Tuhan, mari persatukan kami dengan kasih Kristus. Setiap roh-roh jahat, roh permusuhan, roh memikirkan diri sendiri, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Roh kepahitan Tuhan yang membuat terjadi perpecahan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik-Mu saja. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari semua yang telah mendengar dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.